Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Tetap semangat nggih. Ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan materi kelas 6 pelajaran 4 yaitu tentang zakat. Ayo membayar zakat. Oke, kita lanjutkan nggih pengertiannya. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam untuk diberikan pada orang yang berhak menerimanya. Setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. Zakat dikeluarkan untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Adapun syarat-syarat orang yang wajib berzakat, yang pertama adalah merdeka. Yang kedua adalah beragama Islam. Yang ketiga adalah baligh. Dan yang keempat adalah berakal sehat atau tidak gila. Kita lanjutkan. Syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah mencapai nisab atau telah sampai pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah dalam kepemilikan penuh. Yang ketiga dimiliki lebih dari 1 haul atau 1 tahun. Yang keempat adalah melebihi kebutuhan pokok. Yang kelima adalah bebas dari hutang. Itulah tadi syarat harta yang wajib dizakati. Kita lanjutkan. Syarat sah zakat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menyerahkan hak kepemilikan. Kita lanjutkan. Macam-macam zakat yaitu ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul akan dibagikan oleh amil zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian hukum membayar zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib ain atau fardu ain. Jadi tidak bisa ditinggalkan karena ini wajib bagi setiap orang ya. Ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu, yang mampu saja. Kemudian syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam. Laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang kedua adalah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tuanya. Yang ketiga adalah orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Jadi masih meskipun sudah tua, meskipun sakit, kalau masih hidup sampai akhir Ramadan tetap membayar zakat. Kita lanjutkan. Waktu-waktu membayar zakat. Yang pertama adalah waktu mubah. Mubah itu boleh, yaitu pada awal bulan Ramadan hingga hari penghabisan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga adalah waktu sunnah, yaitu sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat adalah waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari, itu sudah makruh. Kemudian yang kelima, waktu haram, yaitu sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri, itu sudah haram ya. Kalau kita berzakat itu jangan sampai melewati Idul Fitri ya. Oke, kita lanjutkan.
Yang kedua yaitu zakat mal, yang tadi kan zakat fitrah, sekarang zakat mal. Pengertiannya apa? Zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang kita miliki apabila telah mencapai nisab, ya. Terus nisab itu apa ya? Nisab itu adalah lama waktu suatu harta menjadi milik kita, milik seseorang dalam jumlah tertentu. Kemudian harta apa saja ya yang kita zakati itu ya, harta mal apa saja ya. Itu emas, yang pertama adalah emas. Emas nisabnya berapa? Nisabnya adalah 20 mithqal ya, atau 93,6 gram. Kemudian kita mengeluarkan zakatnya atau kadar zakatnya adalah 2,5%. Keterangannya adalah itu adalah milik sendiri ya, dan mencapai haul 1 tahun itu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah perak. Perak itu nisabnya sama dengan 200 dirham atau 624 gram ya, 624 gram. Kemudian kadar zakatnya adalah 2,5%. Ya. Milik sendiri atau haul ya. Ya, keterangannya adalah milik sendiri atau haul. Kemudian yang ketiga adalah harta perdagangan. Ya, perdagangan. Yaitu nisabnya apa? Sama dengan nisab emas 93,6 gram. Kadar zakatnya juga 2,5% ya. Ya, itu harus milik sendiri dan sudah mencapai nisab. Kemudian yang keempat adalah hasil tanam-tanaman dan buah-buahan. Nisabnya berapa? 5 wasak ya. Berapa itu? 1.350 kilo. Maka kadar zakatnya ini ada dua versi. Kalau yang 10% yaitu jika tak ada hujan ya. Kalau yang 5% maka melalui irigasi ya, atau alat pengairan. Menggunakan biaya, menggunakan tenaga, maka zakatnya hanya 5%. Ini juga harus milik sendiri, ditanam sendiri ya. Kemudian zakat biji-bijian yang mengenyangkan seperti beras, gandum gitu ya. Berapa nisabnya? Yaitu 1.000 kilo atau 1 ton. Kadar zakatnya sama seperti tadi, 10% jika tak ada hujan dan 5% jika diairi dengan irigasi ya. Kemudian yang keenam yaitu hasil tambang emas dan perak ya. Ini nisabnya 93,6 gram ya, kalau perak ya 624 gram untuk perak. Untuk emas untuk emas itu 2,5% ya, harus milik sendiri ya, sudah mencapai haul. Kemudian harta terpendam atau harta temuan ya, ini tidak ada nih nisabnya, seberapapun yang kita temukan nah, itu harus dizakati berapa? 20% ya. Ini tidak ada haulnya ya. Jadi langsung kita menemukan barang temuan ya, itu langsung kita keluarkan zakatnya 20%. Kemudian yang kedelapan adalah harta profesi ya. Profesi itu pekerjaan, itu sama dengan emas 9,3 gram oke. Kemudian yang kita keluarkan adalah 2,5%. Ini juga harus milik sendiri dan mencapai haul ya. Kemudian jenis harta yang kita zakati adalah berupa ternak ya, bisa kambing, domba ataupun unta. Kalau yang kambing atau domba nisabnya jika kita memiliki 40 sampai 120 ekor, maka 1 ekornya untuk zakatnya, yaitu umurnya 2 sampai 3 tahun.
Kalau kita memiliki 121 hingga 200, maka 2 ekor kambing untuk kadar zakatnya atau yang kita keluarkan. Kemudian kalau kita memiliki 201 hingga 300 ekor, maka 3 ekor kambing. Ya, kemudian yang kita lanjutkan, yang nomor 11 adalah unta. Jika kita memiliki unta 5 ekor, maka zakatnya adalah berapa? 1 ekor kambing. Kalau kita punya 10 ekor unta atau lebih, kita zakatnya adalah 2 ekor kambing. Jika 15 ekor unta atau lebih, maka 3 ekor kambing. 20 unta atau lebih, 4 ekor kambing zakatnya. Jika 25 ekor unta, nah ini zakatnya 1 ekor unta. Umurnya berapa? 1 sampai 2 tahun. Kemudian jika kita memiliki 36 ekor unta atau lebih, itu 1 ekor unta umurnya 2 hingga 3 tahun untuk yang kadar zakatnya. Itu yang digembalakan saja. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan macam-macam zakat mal dibedakan atas objek zakatnya. Yang pertama adalah zakat nuqud. Apa itu zakat nuqud? Zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang berharga seperti emas, perak, dan barang yang diuangkan. Kemudian yang dua adalah zakat tijarah. Apa itu zakat tijarah? Yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah zakat an'am. Adalah apa? Zakat yang dikeluarkan dari binatang ternak. Yang keempat adalah zakat ziro'ah. Adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian, perkebunan, dan ladang, ya. Ini ladang, ya, bukan lading gitu, ya, ladang. Kemudian nomor 5 adalah zakat rikas. Ya, zakat rikas itu zakat yang dikeluarkan dari harta yang terpendam atau yang ditemukan, atau kita menemukan harta, ya, itu harta yang terpendam seperti harta korun gitu, ya. Kemudian yang keenam adalah zakat profesi. Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau pekerjaan, ya. Kita lanjutkan. Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhannya, sudah tidak punya pekerjaan, ya, tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu namanya orang fakir. Ya, kemudian yang kedua, orang yang berhak menerima zakat adalah miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, punya pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah amil atau pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, itu namanya amil. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Orang yang non-Islam kemudian masuk Islam, ya, atau mu'alaf itu baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam. Jadi imannya itu masih lemah. Jadi itulah yang berhak menerima zakat. Kemudian nomor 5, orang yang berhutang atau ghorim. Orang yang berhutang karena tidak mampu untuk membayarnya, ya. Tujuannya bukan untuk maksiat dan tidak sanggup membayarnya, ya, hutangnya banyak, maka itu menerima zakat, berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu hamba sahaya itu adalah budak yang harus
memerdekakan, ya. Kemudian yang 8 adalah ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan, ya. Jadi itu tadi 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Kita lanjutkan hikmah zakat, ya. Hikmah zakat itu apa saja? Yaitu yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa, ya. Jadi jiwa kita itu jauh dari sifat kikir, tamak, rakus, begitu, ya. Harta kita bersih karena apa? Sudah diambil zakatnya, ya. Sudah diambil bagian-bagian harta orang yang tidak mampu itu tadi, ya. Karena di dalam harta yang kita miliki itu adalah ada sebagian harta milik orang yang tidak mampu. Kemudian selanjutnya adalah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi, ya. Dengan kita berzakat, ya, maka kita akan membantu, ya, membantu kesulitan orang yang tidak mampu itu tadi, 8 golongan itu tadi. Kemudian selanjutnya mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama, ya. Kita berzakat tujuannya juga untuk apa? Untuk peduli kepada sesama, ya. Selanjutnya mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab, ya, atas harta yang dimilikinya. Selanjutnya mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan ini hanyalah titipan Allah. Semua yang ada di dunia adalah titipan Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah tadi materi ataupun penjelasan, ya, pembahasan tentang zakat, ya, mulai dari awal hingga akhir hingga hikmah zakat. Semoga ini membantu kalian untuk dalam pembelajaran jarak jauh, ya. Meskipun kita tidak bisa bertemu, tetapi kita bisa lewat video-video yang Bu Guru atau Pak Guru kirimkan. Ngoten nggih anak-anak, semoga bermanfaat. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan, tetap selalu pakai masker jika keluar rumah dan sering cuci tangan, ya. Asalkan kita selalu menjaga sholat 5 waktu, insya Allah kita akan selalu bersih dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Allahumma amin. Mungkin itu nggih, ya, penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk anak-anak. Tetap belajar, nggih. Tetap belajar bisa melalui les-les dengan orang tua, nggih. Ya, tetap semangat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.